Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air. Dr. Andes Suyadi atau lebih dikenal dengan nama Pak Raden meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Pak Raden menghembuskan nafas terakhirnya pada Jumat 30 Oktober sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta. Kabar ini diumumkan lewat akun resmi Facebook milik Pak Raden. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah wafat kakek kami tercinta, guru bangsa, legenda dongeng Indonesia, maestro sketsa Indonesia, Dr. Suyadi alias Pak Raden, begitu penggalan tulisan di akun Facebooknya. Semasa hidupnya, Pak Raden dikenal sebagai pendongeng dan seniman berdarah Jawa yang memiliki kumis tebal. Pria kelahiran Puger, Jember, Jawa Timur pada 28 November 1932 ini merupakan tokoh yang menciptakan Si Unyil dan kawan-kawannya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, kondisi kesehatan Pak Raden sempat menurun drastis. Pria yang identik dengan belangkon dan kumis lebatnya itu mengalami infeksi pada paru kanan. Seorang pria asal Skotlandia bernama Harvey Robertson tak menyangka jika liburannya ke Pulau Corfu, Yunani, memiliki kesan yang tak akan pernah ia lupakan. Pasalnya, ia berhasil memotret makhluk misterius yang diyakini sebagai makhluk mitos. Robertson yang berusia 52 tahun kala itu melakukan perjalanan menggunakan perahu di sekitar goa laut di Pulau Corfu. Agar bisa mendapatkan foto air laut dengan sudut pandang bagus, ia memegang kamera di sisi perahu. Ia baru melihat keberadaan makhluk itu saat melihat kembali foto-foto hasil bidikannya. Ia pun sangat terkejut melihat hasil jepretan di kameranya menangkap sosok makhluk aneh. Secara fisik, makhluk ini seperti seekor lumba-lumba, namun memiliki mocong seperti kuda Nil. Anehnya lagi, tanduknya berwarna transparan, berisi bola-bola berwarna perak. Sejauh ini, para ilmuwan masih belum bisa mengidentifikasi makhluk aneh tersebut. Namun beberapa orang telah melihat foto itu mengatakan, jika hewan tersebut bisa saja makhluk mitos Yunani, Hippocampus. Hippocampus sendiri adalah kuda setengah ikan, seperti yang digambarkan di film Percy Jackson, Sea Monster. Jo Milne adalah wanita dengan indera penciuman luar biasa. Para ilmuwan di Skotlandia belum lama ini menemukan bahwa Joy dapat mendeteksi penyakit Parkinson hanya dengan mengendusnya. Sejak dulu, ia selalu bisa mencium bau yang orang lain tak bisa. Namun kemampuan wanita berusia 65 tahun ini menjadi menakjubkan ketika ia bisa membedakan bau suaminya, Les, yang mulai berbau aneh karena suatu penyakit. Joy tidak tahu apa yang ia cium, hingga ia mendatangi sebuah pertemuan amal bagi para penderita Parkinson di Inggris. Di sana ia menemukan bahwa para penderita memiliki bau yang sama, kemudian ia membuat korelasi. Saat ia menjelaskan kemampuannya, beberapa ilmuwan memutuskan untuk menyelidikinya. University Edinburgh akhirnya meneliti kemampuan Joy dengan memintanya membedakan 6 kaos yang dikenakan sehari-hari oleh orang sehat dan penderita Parkinson. Diagnosanya akurat, karena Joy berhasil menebak dengan benar 11 dari 12 kaos yang diujikan. Kemampuan ini tentu sangat menakjubkan bagi perkembangan penelitian penyakit Parkinson yang memang sulit didiagnosa. Berkat kemampuan Joy, Universitas Manchester dan London kini mengerjakan cara baru untuk mendeteksi Parkinson. Joyce Kingsley tengah menonton TV saat ia mendengar suara yang begitu keras. Pensiunan yang tinggal di Michigan, Amerika Serikat ini pun keluar untuk melihat apa yang terjadi. Betapa terkejutnya ia saat melihat sebuah mobil tersangkut di atap rumahnya.
Sang pengendara mobil tidak mengalami cedera serius. Sang pengemudi menyebutkan kalau ia kesulitan mengontrol laju kendaraannya sampai-sampai mobilnya lepas kendali dan mendarat di atap rumah Joyce. Meski terdengar aneh, sesungguhnya tak ada yang salah dengan insiden tersebut. Ternyata atap belakang rumah Joyce sama tinggi dengan bukit kecil di belakang rumahnya, sehingga mobil tersebut bisa tersangkut di atap rumah. Tidak ada yang terluka dari insiden unik ini. I got locked away and we lost it all today. Tell me honestly. Aktor ganteng Saudi Abdul Aziz Al-Kassar yang tinggal di Kuwait ditangkap karena memicu keributan para penggemar wanita di sebuah mal di Riyadh. Saat itu Kassar tengah mengunjungi pusat perbelanjaan di Al-Nakhel, namun saat berjalan-jalan, sekelompok wanita muda mengerubunginya, meminta foto selfie bareng dan tanda tangan. Sial baginya, di tempat yang sama, Kassar justru ditangkap polisi syariah. Ia ditangkap dengan tuduhan bergumul dengan wanita yang bukan muhrim atau anggota keluarganya. Ia berkata bahwa dirinya sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan banyak orang di sana. Kepada situs berita lokal, ia pun mengklarifikasi bahwa kehadiran para wanita muda di mal itu bukan sesuatu yang mengejutkan dan tak bisa dikendalikan. Ternyata yang menarik dan menangkapnya adalah Komisi Promosi Kebajikan dan Pencegahan Maksiat di dalam mal itu. Setelah diinterogasi di pos polisi, Kassar akhirnya dibebaskan dengan membayar jaminan. Pernahkah Anda mendengar ada bunga yang mengeluarkan panas? Ya, panas seperti api ini dimiliki oleh bunga berbentuk unik dengan nama kubis sigung. Bunga bernama Latin Symplocarpus viridis ini biasa ditemukan di hutan dan lahan basah di seluruh Kanada Timur dan Timur Laut Amerika Serikat. Bunga ini bentuknya pendek serta mengeluarkan bau yang busuk. Saking panasnya, kubis sigung ini bahkan bisa tumbuh dari tanah menembus salju. Akibat lelehan salju, sekeliling bunga ini menjadi pemandangan unik seperti kolam kecil. Bunga ini menjadi salah satu tanaman langka yang memiliki kemampuan termogenesis, yakni menghasilkan sejumlah panas yang bahkan tidak bisa dilakukan mamalia. Ketika udara sekitar semakin dingin, maka bunga ini bisa memiliki suhu yang lebih panas. Ketika udara dalam kondisi suhu 15 derajat Celcius, maka kubis sigung menaikkan suhunya sebesar 9 derajat Celcius. Sementara jika kondisi udara minus 15 derajat Celcius, maka tanaman ini menaikkan suhunya 30 derajat Celcius. Aktivitas ini menurut para ahli biologi adalah untuk membantu penyerbukan. Panas membuat aroma bunga tidak stabil, sehingga membantu aroma menyebar lebih luas. Dengan begitu, serangga akan bisa menemukan bunga dari jarak dekat yang cukup jauh. Gemo memicu kepanikan di rumahnya pada Kamis 29 Oktober 2015 pagi. Ia tidak ditemukan di dalam kamarnya. Ternyata gadis berusia 19 tahun itu tidur sambil berjalan sejauh 14 km. Gadis asal Arvada, Colorado ini tidak hanya berjalan dalam keadaan tidur sejauh 14 km, tetapi juga sempat menaiki sebuah bus. Ia juga sempat berhenti di sebuah toko serba ada. Semuanya dilakukan dalam keadaan tertidur. Orang tua Taylor yang panik lalu menghubungi polisi. Ternyata Taylor Gamel telah mengidap penyakit ini sejak lama, sehingga polisi sudah mengantisipasi dengan memperingatkan orang-orang di sekitar tempat tinggal apabila sewaktu-waktu penyakit Taylor kambuh. Orang tua dan polisi menyebar fotonya di jalan-jalan dan saluran televisi lokal. 3 jam kemudian, dia ditemukan dalam keadaan tertidur di sebuah sofa. Ia ditemukan oleh sepupunya di kota Westminster, Colorado. Saat ditemukan, ia hanya mengenakan jaket, kaos, dan kaos kaki. Ia tidak memakai sepatu, tidak membawa handphone, uang, dompet, atau apapun. Ia hanya tidur lalu berjalan. Ia pun tidak ingat pernah naik bus atau tidak. Taylor Gamel menderita penyakit tidur sambil berjalan yang cukup parah. Penyakit ini diketahui lebih banyak menyerang anak-anak di bawah 17 tahun.
memutuskan untuk menghapus kebijakan satu keluarga satu anak yang telah diberlakukan selama beberapa dekade. Kini semua pasangan di Tiongkok boleh memiliki 2 anak. Tiongkok yang kini berpenduduk 1,3 miliar orang menerapkan kebijakan satu keluarga satu anak sejak 1979. Tujuannya untuk mengurangi angka kelahiran dan memperlambat laju pertumbuhan penduduk. Namun belakangan, kekhawatiran terhadap populasi yang menua, di mana sejumlah lansia lebih banyak dari usia produktif, memicu tekanan perubahan kebijakan. Kebijakan satu keluarga satu anak diperkirakan telah mencegah sekitar 400 juta kelahiran sejak diberlakukan. Pasangan yang melanggar kebijakan ini menghadapi sanksi dari denda hingga kehilangan pekerjaan. Seiring berlalunya waktu, kebijakan tersebut diperlonggar sejumlah provinsi. Latar belakangnya, para ahli kependudukan dan sosiolog menyebut ada potensi ongkos sosial uang meninggi dan penurunan jumlah tenaga kerja. Keseimbangan gender juga terdampak akibat kecenderungan orang tua untuk memiliki anak laki-laki. Ini juga membuat kasus aborsi janin bayi perempuan meningkat. Ada 118 anak laki-laki lahir setiap kelahiran 100 anak perempuan pada 2012. Ini lebih tinggi dari rasio normal antara 103 sampai 107 anak laki-laki setiap kelahiran 100 anak perempuan. Kondisi itu membuat jutaan pria Tiongkok akan kesulitan menemukan istri pada 2030. Sejak Januari 2014, pemerintah mengizinkan pasangan memiliki bayi kedua jika ibu atau ayahnya adalah anak tunggal. Pemirsa, telah rangkaian peristiwa yang terjadi selama sepekan yang kami rangkum untuk Anda.